Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini hari Senin. Sekarang belajar dengan Bu April ya. Kita belajar tematik tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak buka LKS-nya ya, Nak. LKS halaman 73. Nah, di sini kita belajar pembelajaran 1, subtema 3. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak dilihat LKS-nya di bagian ayo membaca. Nah, di situ adalah materi kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri kalimat perintah, coba ya dipahami. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru menggunakan partikel pengeras. Nah, di situ di LKS anak-anak semua ada percakapan. Nah, bunyinya seperti ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman, ya Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, dari percakapan tersebut adalah contoh kalimat perintah di mana Ibu meminta bahwa si Udin harus berbagi makanan dengan teman-temannya. Berarti ibu ini menyuruh Udin untuk berbagi makanan ya. Berbagi bekalnya si Udin. Ini adalah contoh kalimat perintah. Begitu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya kembali. Halaman 74. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran SPDP KD 3.1 dan 4.1. Coba Nana lihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada mengenai materi alat gambar. Alat gambar, alat yang dapat digunakan untuk menggambar sangatlah banyak. Semua yang dapat digunakan untuk menulis juga dapat digunakan untuk menggambar. Yang pertama ada pensil. Pensil berbentuk batang dan dibuat dengan bahan dasar karbon. Nah, pensil tersebut memiliki macam-macam. Ada pensil keras, itu dengan kode H. Nah, jenis pensil ini sangat baik untuk menggambar geometri, garis, mistar, atau gambar ilmu ukur. Setelah itu yang B, pensil sedang atau HB. Nah, ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Setelah itu yang C, pensil lunak. Pensil lunak itu biasanya yang anak-anak pakai untuk menulis. Sesuai dengan jenisnya, pensil ini memang sangat lunak sehingga mudah digunakan untuk menggambar atau menulis. Nah, setelah itu ada pensil warna. Pensil warna ini mempunyai sifat seperti krayon, yaitu banyak mengandung lilin. Pensil warna biasanya digunakan oleh anak-anak. Nah, setelah itu ada pensil konte. Pensil konte adalah jenis pensil yang banyak mengandung zat karbon. Warnanya sangat hitam dan lunak. Setelah itu yang C ada spidol. Spidol untuk menggambar secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu spidol berujung runcing atau tajam dan spidol berujung lebar atau pipih. Nah, setelah itu yang kedua ada pewarna. Pensil gambar. Pensil gambar adalah salah satu jenis pewarna yang langsung dapat dipakai pada bidang gambar kertas. Nah, di sini ada cat air. Cat air adalah bahan warna yang terbuat dari pigmen yang sangat halus. Teknik penggunaan cat air yang benar adalah dengan teknik akuarel, yaitu cat air yang diencerkan dengan air. Nah, itu ada teknik basah, teknik kering. Nah, setelah itu ada cat minyak.
atau disebut juga oil color. Cat minyak merupakan jenis pewarna dengan campuran minyak. Cat minyak baik digunakan pada kanvas yang memiliki tekstur yang kasar. Setelah itu yang D, cat poster atau poster color. Cat poster merupakan salah satu pewarna dengan campuran air. Karakter gambar cat poster adalah blok atau merata pada bidang gambar. Setelah itu yang E, cat akrilik. Cat akrilik merupakan jenis pewarna dengan campuran air yang memiliki tingkat kecemerlangan tinggi. Selain dapat dicampur dengan air, cat akrilik juga dapat digunakan dengan campuran minyak khusus. Nah, setelah itu yang F, cat semprot. Cat semprot adalah jenis pewarna yang disemprotkan pada gambar atau bisa disebut juga teknik airbrush yang memerlukan pengalaman dan ketelitian yang tinggi dalam pengerjaannya. Yang G, tinta Cina atau tinta bak. Tinta ini sering digunakan untuk menulis, pertama kali dibawa ke Indonesia oleh bangsa Cina. Nah, setelah itu yang H, krayon. Krayon berbentuk batang seperti kapur tulis. Benda ini banyak mengandung lilin sehingga tidak dapat digunakan secara bertumpuk. Nah, setelah itu yang terakhir I, pastel, oil pastel. Pastel adalah pewarna yang digosokkan pada bidang gambar dengan tekanan tertentu. Seperti itu ya, Nak. Anak-anak harus dibaca lagi LKS-nya halaman 74 sampai 75. Nah, anak-anak buka LKS-nya kembali halaman 75. Ini selanjutnya ya, Nak, yaitu yang ketiga ada media gambar. Dalam seni rupa ada bermacam-macam media yang dapat digunakan. Contohnya A, kanvas. Kanvas adalah bidang datar atau bisa disebut juga panil yang dipergunakan untuk melukis. Nah, kanvas itu sendiri teksturnya itu kasar, Nak, ya. Biasanya untuk digunakan melukis ya dengan cat air. Nah, setelah itu ada spanram. Spanram adalah bingkai yang berguna untuk merentangkan kain yang akan dibuat kanvas. Nah, anak-anak, coba dilihat di layar HP anak-anak semua, itu adalah contoh kanvas ya yang sudah digambar bunga. Oke? Nah, seperti itu, Nak. Jadi, anak-anak nanti bisa melihat, oh, ternyata kanvas tuh seperti ini ya. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak buka LKS-nya halaman 76. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan matematika KD 3.3 dan 4.3. Ayo belajar. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama, menuliskan bilangan secara panjang. Contohnya, bilangan 853. Bentuk panjangnya 800 ditambah 50 ditambah 3. Yang setelah itu ada yang kedua, melakukan operasi penjumlahan tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Nah, di sini ada poin A, itu adalah penjumlahan tanpa menyimpan. Contohnya 345 ditambah 241. Di sini disusun ya, anak-anak, di mana angka yang pertama ini 345 disusun menjadi bentuk seperti ini ya. 345 ditambah 241. Nah, cara menghitungnya bagaimana, Bu? Ayo anak-anak lihat bagian belakang ini. Angka bagian belakang ini. 5 ditambah 1, 6. Setelah itu depannya 4 ditambah 4 itu 8. Setelah itu paling depan
3 ditambah 2 berarti 5. Berarti 345 ditambah 241 hasilnya 586. Setelah itu, cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang ini contohnya 224 ditambah 355. Dibuat seperti tangga seperti ini ya. Jadi, dijabarkan terlebih dahulu anak-anak. 224 sama dengan, Ibu sudah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya bahwa peletakan angka di depan sini adalah ratusan. Yang tengah puluhan. Yang paling terakhir adalah satuan. Betul. Lah ini ada angka 224. Berarti ratusannya berapa? Pinter, 200 ditambah 20 ditambah 4. 200 itu adalah ratusan ditambah 20. 20 itu adalah puluhan ditambah 4. 4 ini adalah satuan. Nah, setelah itu sama saja, yang 355 ini dijabarkan seperti 224 ini. Nah, ditulis di bawahnya 355 sama dengan 300 ini, angka 3 ini menempati ratusan. Betul sekali. Yang 50 ini, ya 5 ini berarti puluhan. Setelah itu ada angka 5 di belakang ini, berarti dia menempati satuan. Nah, cara menghitungnya bagaimana, Bu? Ya, lihat angka terakhirnya dulu yang dihitung. 4 tambah 5, berapa anak-anak? Coba tangan kanannya angka 4, tangan kirinya angka 5. Dihitung yuk bareng-bareng. Ya, tangan kanan angka 4, ya. Tangan kiri angka 5. Berarti jumlahnya ada 9. Betul. Setelah itu yang depan 0 tambah 0 berarti 0. 2 tambah 5, 7. Pinter. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 lagi, 0. 2 tambah 3, 5. Gitu ya. Setelah itu, jumlahnya berapa semuanya anak-anak? 500 ditambah 70, lalu ditambah lagi 9. Berarti jumlah keseluruhannya berapa anak-anak? Pinter, 579. Jadi, 224 ditambah 355 hasilnya berapa, Nak? Ya, betul sekali, 579. Coba yang kedua ini, penjumlahan dengan menyimpan. Ya, penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya, 846 ditambah 139. Nah, cara menghitungnya. Coba dibuka LKS-nya, nah, halaman 77. Nah, disusun ya. 846 ditambah 139. Dilihat angka yang terakhir, ya. 6 ditambah 9 berapa, Nak? 15, Ibu. Betul. Angka 15, 5-nya yang ditulis, satunya yang disimpan di atas sini ya. Berarti 4 tambah 5 berapa? 4 tambah 1 berapa? 5. Setelah itu ditambah 3 lagi. 8.
Setelah itu 8 tambah 1, 9. Gitu ya. Berarti 6 tambah 9 adalah 15. Ditulis simpanan. Lah, simpannya itu angka 1 ya. Setelah itu dijumlahkan dari yang atas ini 1 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya 8. Jadi 846 ditambah 139 hasilnya 985. Gitu ya anak-anak. Anak-anak, di sini Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan soal ini ya. Kita akan belajar cara bersusun panjang penjumlahan terlebih dahulu ya. Coba di sini ada soal 271 dan 318. Berarti tadi bagaimana anak-anak nulisnya? Sini 200, pinter. Setelah itu puluhannya berapa anak-anak? Puluhannya pinter, 70. Terus satuannya berapa? Ya, 1 ya. Setelah itu yang 318 ratusannya taruh sini. Berarti angkanya berapa? 300. Setelah itu satunya ini adalah menempati puluhan ya nak. Berarti berapa? 10. Gitu. Setelah itu ada 8. 8 ini menempati satuan. Seperti itu. Nah terus yang dilihat angka paling belakang dulu ya. 8 ditambah 1 berarti berapa? 9. 70 ditambah 10 berarti berapa nak? 80 Bu. Pintar ya. Setelah itu 200 ditambah 300 berapa? 500 Bu. Pintar. Berarti jumlah keseluruhan ini bagaimana nulisnya? Mana yang ratusan, mana angka mana yang ratusan? Pinter, angka yang ini ya nak, di angka 5. 5 ini adalah ratusan. Setelah itu yang puluhan mana? Oh iya, 8 ya. Iya, 8. Setelah itu satuannya 9. Berarti 271 ditambah 318 jumlahnya berapa nak? 589. Yo lagi, satu lagi nak. Coba ini ditaruh sini berarti berapa? Pinter, ini 100. Terus ini yang kedua, angka kedua ini 7 ini berarti 70. Pinter. Terus angka yang terakhir nak, satuan ya. Berarti berapa? Yang ditulis 8. Terus 121. Berarti ini ditulis berapa ini? 100. Setelah itu yang 2 ini berapa? 2 ini? Iya betul, puluhan. Berarti 20 ya. Setelah itu ada angka 1. Ini satuan ya. Berarti angka 1. Jadi ngitungnya bagaimana setelah ini? Setelah ini ngitungnya bagaimana nak? Pinter, belakangnya dulu. 8 tambah 1 adalah 9.
ya. 70 ditambah 20 berapa? 90, betul. 100 tambah 100 berarti berapa, Nak? 200. Berarti penjumlahan 178 ditambah 121 hasilnya berapa? 299. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau mengajak anak-anak untuk menghitung bersusun pendek pada penjumlahan. Coba, Nak, dilihat. Di sini ada soal 264 ditambah 325. Angka yang terakhir ini, Nak, dilihat ya. 4 dan 5-nya dulu yang dihitung. Berarti berapa? 4 tambah 5. Pinter, 9, Bu. Nah, setelah itu 6 ditambah 2 berapa? 8. Pinter. Setelah itu 2 tambah 3 berapa? 5. Betul ya? Berarti 264 ditambah 325 berarti hasilnya hasil tersebut 589. Setelah itu yang ini 286 ditambah 111. Coba angka paling terakhir dihitung ya. Dari belakang ke tengah ke depan. Hitungnya seperti itu ya, Nak. 6 ditambah 1 7. 8 ditambah 1 9. 2 tambah 1 3. Jadi 286 ditambah 111 hasilnya berapa? 397. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, buka LKS-nya halaman 79 ya, Nak. Nah, di sini kita memasuki pembelajaran 2. Iya, betul sekali. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan bahasa Indonesia, Nak. KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak melihat di LKS anak-anak semua di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada teks ya, yaitu Ibu membaca, anak-anak mendengarkan ya. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga di lapangan. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Semakin langkah kalian, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, coba anak-anak dilihat yang bagian ayo berlatih mandiri. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, Udin dan teman-teman berolahraga di pinter lapangan.
Yang kedua, para siswa akan berolahraga, berlari, berpasangan. Terus yang ketiga, pasangan Udin dan Edo terjatuh karena apa? Gerakan kakinya tidak kompak. Setelah itu yang keempat, kaki Edo terluka dan titik-titik. Apa jawabannya? Pinter, berdarah. Terus hal yang terakhir, Pak Guru mengantarkan Edo ke titik-titik. Kemana, Nak? Pinter, ke UKS. Anak-anak, buka LKS-nya kembali ya. Halaman 80 sampai 81. Ada PPKN KD 3.1. Ayo berlatih mandiri. Nah, di situ perhatikan perilaku di bawah ini. Manakah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Berilah tanda checklist dan silang ya. Nah, di situ anak-anak nanti melihat disesuaikan dengan sila yang pertama ya sampai sila ke-5, disesuaikan mana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, Nak. Sekian pembahasan pembelajaran hari ini ya, Nak. Hari ini kita tadi belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku semua harus tetap semangat belajar. Walaupun di rumah, anak-anak harus membaca ya. Harus membaca materi yang sudah Ibu sampaikan semuanya atau sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, memakai masker ya, dan tidak lupa harus tetap berdoa agar selalu dilindungi Allah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.